Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansa. NIM saya 17083050017. Saya berasal dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya jurusan pengembangan masyarakat Islam. Di sini saya akan mengulas sedikit materi atau mereview materi dari dosen pengampu mata kuliah analisis sosial kritis, yaitu Ibu Turasi. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial. Untuk pengantar, setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya, yang mana dapat berupa perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan yang lambat maupun cepat. Perubahan bisa berkaitan dengan yang pertama, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, dan yang terakhir, kekuasaan dan wewenang. Seperti halnya para sosiolog pernah mengadakan klasifikasi antara masyarakat statis dan dinamis, yang mana masyarakat yang statis yaitu masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan atau secara lambat, sedangkan masyarakat dinamis yaitu masyarakat yang sangat cepat mengalami perubahan. Jadi, setiap masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis. Tapi sebaliknya juga ada pula masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat dinamis. Selain itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Dengan adanya itu, perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak dahulu. Namun pada saat ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepat sehingga banyak membingungkan masyarakat yang menghadapinya. Selain itu, perubahan ini sifatnya sangat berantai gitu. Jadi perubahannya itu terlihat berlangsung terus walaupun dikelilingi keadaan di mana masyarakat mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahannya. Baik, dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, pengarang Profesor Dr. Soerjono Sukanto dan Dr. Budi Sulistiyowati MA, yang mana pada bab 8 halaman 260 sampai 261 definisi perubahan sosial menurut Kingsley Davis, perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakatnya. Sedangkan menurut Gilin dan Gilin, perubahan-perubahan sosial yaitu sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahannya. Jadi, perubahan sosial yaitu merupakan variasi dan cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materialnya, komponen penduduk, ideologi, maupun adanya difusi inovasi pada masyarakatnya. Baik, materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup perubahan sosial. Nah, dalam ruang lingkup perubahan sosial yaitu meliputi perubahan unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun non-material. Yang material itu yaitu perubahan-perubahan dari penemuan awal. Sedangkan non-materialnya
yaitu suatu perubahan yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk mempelajari suatu perubahan dalam masyarakat, maka perlu diketahui sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan tersebut. Nah, sumber penyebab perubahannya atau bisa kita katakan faktor perubahan sosialnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu internalnya, yang kedua yaitu eksternalnya. Internal itu yaitu yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri, jadi di dalam ya. Sedangkan eksternalnya itu pengaruh dari luar. Baik, untuk contoh sumber internalnya yaitu yang pertama yaitu pertambahan atau berkurangnya penduduk. Contohnya itu dalam bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu bisa mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua yaitu penemuan baru atau bisa dikatakan invention. Nah, contohnya itu penemuan radio. Nah, penemuan radio ini yang mana dengan adanya penemuan radio itu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Contohnya itu dalam lembaga pendidikan, agama, terus juga dalam lembaga pemerintahan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konflik antar masyarakat atau antar golongan. Contohnya itu adanya tawuran antar desa. Dengan adanya tawuran antar desa itu ya bisa mengakibatkan perubahan-perubahan. Yang terakhir yaitu sumber internalnya yaitu pemberontakan atau revolusi. Sedangkan dalam sumber atau faktor eksternalnya itu ada tiga. Yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua yaitu peperangan, yang ketiga yaitu pengaruh budaya masyarakat lain. Jadi, hubungan antar masyarakat dilakukan melalui media komunikasi massa. Nah, maka kemungkinan pengaruh datangnya dari satu pihak, kayak medsos dan lain-lain, yaitu dari masyarakat yang aktif menggunakan media massa. Contohnya tadi ya sudah kita jelaskan, kayak medsos, TV, radio, dan lain-lain. Nah, penyebab terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat bisa dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Nah, perubahan sosial yang dilakukan dengan sadar itu biasanya untuk pembaharuan keadaan. Sedangkan perubahan sosial yang dilakukan dengan tidak sadar itu dilakukan dengan secara terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan faktor-faktor yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang komponen perubahan sosial. Nah, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang, apakah dari sudut aspek, fragmen, atau dimensi sistem sosialnya. Biasanya ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana atau tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi dari beberapa komponen. Nah, di sini ada 6 komponen. Yang pertama yaitu unsur-unsur pokok. Nah, unsur-unsur pokok ini contohnya itu seperti jumlah dan jenis individu. Yang kedua yaitu hubungan antar unsur.
Contohnya itu misalkan ikatan sosial, ketergantungan, terus juga hubungan antar individu dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berfungsinya unsur di dalam sistem. Contohnya itu seperti peran pekerja yang dimainkan oleh individu. Yang keempat yaitu pemeliharaan batas. Contohnya misalkan seperti kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistemnya. Yang kelima, subsistem. Nah, di subsistem ini contohnya itu seperti divisi-divisi dalam suatu perubahan sosialnya, terus juga fragment-fragmentnya kayak gitu dan lain-lain. Yang terakhir yaitu lingkungan. Dalam komponen perubahan sosial itu lingkungan, yang mana contohnya itu seperti kondisi alam atau geografisnya dan lain-lain. Baik, materi yang selanjutnya yaitu konsep perubahan sosial. Nah, konsep perubahan sosial itu ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu berbagai perubahan. Yang kedua yaitu mengacu pada sistem yang sama. Yang ketiga yaitu saling berhubungan sebab akibat dan tidak hanya merupakan faktor yang mengiringinya. Baik, melanjutkan dari materi yang tadi, konsep perubahan sosial. Nah, di sini yaitu dalam memahami perubahan sosial pada setiap konteks analisis itu harus ada yang namanya kriteria utama. Dalam kriteria utama itu ada 6. Yang pertama yaitu bentuk proses sosial yang terjadi. Yang kedua yaitu hasilnya. Yang ketiga yaitu kesadaran terhadap proses sosial yang dilakukan oleh anggota yang bersangkutan. Yang keempat yaitu kekuatan yang menggerakkan proses itu. Yang kelima yaitu tingkat realitas sosial di tempat proses sosial itu terjadi. Yang terakhir yaitu jangka waktu berlangsung proses sosial. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang bentuk proses sosial. Dalam perubahan sosial itu harus ada bentuk proses sosialnya. Proses sosial ini bertahan dan meningkat itu biasanya disebut dengan linear. Adapun proses yang mengikuti sasaran tunggal itu biasanya disebutnya unilinear. Sedangkan proses yang mengikuti sejumlah jalan alternatif atau melompati beberapa tahap itu biasanya disebut multilinear. Dalam proses linear ini, lawan-lawan dari linear ini adalah non-linear, yang mana itu terdapat ada 2. Yang pertama yaitu proses yang dialek atau secara acak. Yang kedua yaitu proses siklikal atau bisa disebut berbentuk siklus. Nah, materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu dalam perubahan sosial itu harus ada yang namanya hasil proses sosial. Nah, proses sosial ini biasanya menghasilkan struktur sosial yang sama sekali baru gitu. Nah, proses sosial ini menciptakan dan menghasilkan perubahan yang mendasari. Itulah pemaparan
review atau materi dari saya Raffi Biasa. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya atau kurang memuaskan dari hasil reviewnya atau memaparkan presentasinya atau materinya. Mohon maaf untuk segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.